Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Dan selamat hari Minggu buat adik-adik di rumah. Kaina dan Kabila harap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya, karena hari ini kita akan kembali memulai IMPA online. Ya, kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Adik-adik udah siap kan di rumah? Nah, tapi sebelumnya kakak mau ajak kita semua untuk saat teduh dulu. Yuk adik-adik, kita saat teduh dulu. Amin. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa Kak Bella? Nah, kita mau nyanyi lagu Dong Dong Dong. Nah, ya, kayaknya adik-adik baru Dengar lagunya ya. Kita akan belajar lagunya. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan ikutin Kaina dan Kak Bella ya. Adik-adik, kita akan buka IMPA online kita pada hari ini dengan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami kembali lagi Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh sertai sepanjang kehidupan kami hingga pada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai IMPA online, biarlah Tuhan yang tuntun IMPA online kami ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Biarlah Tuhan IMPA online ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita menaikkan Mazmur pujian. Mazmur kali ini terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Adik-adik bisa buka Alkitabnya dulu. Kita buka Mazmur 23 ayat yang ketiga. Nah, kita akan membaca Mazmur itu dengan gerakan. Adik-adik baca dan ikuti gerakan Kak Bella sama Kak Ina ya. Oke, gerakannya seperti ini. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, itu adik-adik gerakannya. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, demikian adik-adik Mazmur pujian. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan minta bimbingan dari Roh Kudus dulu. Sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 309 Oh Roh Kudus Ilahi. Adik-adik boleh ikutin Kak Ina dan Kak Bella karena ini lagu baru ya. Di dalam hati
dalam info online. Bapak, di pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan Kau yang mampukan kami mengerti Tuhan firman yang Tuhan maksud, terlebih Tuhan mau pakai kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Adik-adik buka dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik yang kelas kecil boleh minta bantuan kakaknya atau papa mama di rumah ya. Sudah ketemu adik-adik? Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mau baca bergantian ya adik-adik. Adik-adik di rumah nanti baca ayat yang berangkat genap bersama dengan Kayola dan Kak Denjes. Nanti kakak yang membaca ayat yang berangkat ganjil. Sudah ya adik-adik, kita baca bareng-bareng ya. Judulnya 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini mau menjelaskan bagaimana kondisi setelah Tuhan Yesus naik merangkak ke surga. Adik-adik masih ingat nggak ya waktu Tuhan Yesus disalibkan lalu mati? 3 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan lalu mati, Tuhan Yesus bangkit. Lalu 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid. Apa coba adik-adik pesannya? Ada yang tahu? Ya adik-adik, Tuhan Yesus berpesan agar para murid tetap melanjutkan pemberitaan Injil, tetap bersaksi tentang firman Tuhan kemanapun para murid melangkah. Nah, tapi Tuhan Yesus juga tidak membiarkan mereka sendiri adik-adik. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai para murid dengan memberikan Roh Kudus. Lalu 10 hari setelah Tuhan Yesus berpesan seperti itu dan naik berangkat ke surga, para murid yang sedang berkumpul dalam sebuah ruangan, sebuah rumah, tiba-tiba mendengar sebuah suara adik-adik. Suaranya sangat keras. Suara itu seperti sebuah tiupan angin kencang adik-adik. Suaranya turun dari langit. Angin itu
Tidak lama kemudian, adik-adik, muncullah lidah-lidah api di atas kepala mereka. Lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus, adik-adik, wujud Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus janjikan. Tiba-tiba saja setelah lidah-lidah api itu muncul di atas kepala mereka, para murid yang adalah orang Galilea, para murid tiba-tiba bisa berbahasa lain. Mereka bisa berbahasa di luar bahasa Galilea. Adik-adik bisa bayangkan di rumah, misalkan adik-adik di rumah adalah orang-orang Sunda. Adik-adik yang sebelumnya tidak bisa berbahasa Batak, atau tidak bisa berbahasa Manado, atau tidak bisa berbahasa Minang, tiba-tiba adik-adik bisa berbahasa dalam bahasa yang adik-adik belum pernah pelajari. Nah, demikian juga dengan para murid. Para murid yang tadinya adalah orang Galilea yang hanya mengetahui bahasa Galilea saja, tiba-tiba mereka bisa berbahasa lain. Wah, mereka sangat kaget adik-adik. Orang-orang di sekitar mereka pun demikian kagetnya. Kebetulan saat itu berkumpul juga adik-adik orang-orang saleh di Yerusalem. Mendengarkan hal itu, mereka terkaget-kaget lalu berkumpul di sekitar rumah itu. Mereka bertanya dalam hati mereka, apa yang terjadi pada mereka? Bukankah mereka semua ini orang-orang Galilea? Adik-adik bisa lihat di ayat yang 9. Orang-orang yang berkumpul di rumah itu adalah orang-orang dari berbagai tempat, adik-adik. Ada orang-orang Patria, ada orang-orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, orang-orang Roma, dan masih banyak lagi. Adik-adik bisa lihat di ayat 9, 10, dan 11. Banyak sekali orang-orang yang datang berkerumun. Mereka sangat heran. Wah, kok bisa ya mereka orang-orang Galilea ini berbicara dalam bahasa kita, dalam bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, adik-adik. Tapi bukan cuma keheranan adik-adik, ternyata sebagian dari mereka pun menyindir, mengolok-olok orang-orang para murid ini. Mereka berkata di ayat yang ke-13, jangan-jangan mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi adik-adik tidak semua merasa heran lalu memikirkan hal-hal yang positif. Sebagian dari mereka bahkan mengolok-olok para murid, adik-adik. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini, kira-kira adik-adik bisa belajar apa ya? Bisa belajar apa coba kira-kira? Adik-adik, dari firman yang tadi Kak Friska sampaikan, ada 4 hal nih yang bakal kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, Roh Kudus turun dalam simbol tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api sendiri berfungsi sebagai menyucikan dan menguduskan. Adik-adik, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah adanya perubahan di dalam dirinya. Tanda-tanda simbol tadi yaitu lidah seperti nyala api dan tiupan angin keras hendak menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan melalui Roh Kudus kepada para murid agar para murid berani menyatakan Injil Kristus. Lalu adik-adik, yang kedua adalah para murid penuh dengan kuasa Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus yang memenuhi para murid mengandung sebuah pemberian tugas dari Allah di mana para murid harus berani menyatakan Injil Kristus, dan orang-orang yang mendengarkan Injil Kristus dapat mengerti apa yang dimaksud. Adik-adik, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu kerja kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh. Nah, adik-adik, bahasa roh di sini harus dimengerti ya oleh kita semua, bahwa pada saat itu para murid dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus menggunakan berbagai bahasa dari setiap orang yang hadir pada saat itu. Jadi adik-adik, pada saat itu setiap orang mengerti apa yang dimaksudkan para murid. Nah, adik-adik, melalui hal ini juga kita dapat belajar nih bahwa setiap orang berhak untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang ya adik-adik, tanpa terkecuali. Nah, adik-adik, yang keempat yaitu berbagai sikap orang terhadap karya Roh Kudus. Adik-adik lihat nggak tadi? Ada orang yang kebingungan, ada orang juga yang ngejek pada saat para murid dicurahkan kuasa Roh Kudus. Ada yang bilang mereka mungkin mabuk oleh anggur manis.
Nah, adik-adik, bagaimana cara kita merespon kuasa Roh Kudus? Yaitu dengan berani melakukan kebaikan dengan meminta tuntunan Roh Kudus. Gimana sih hal itu? Kalau punya beberapa contoh nih dalam berani melakukan kebaikan dengan meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang pertama yaitu melerai teman yang sedang berkata. Yola, aku boleh nggak pinjam mainannya? Enggak, jelek. Barengan dong Yola. Enggak, nggak mau. Yola, Enggak, Yola. enggak. Oh, ini kenapa? Ini kok aku mau pinjam mainan Yola, tapi Yola nggak mau kasih pinjam ke aku. Iya, kita harus saling berbagi sama teman kita. Boleh ya, belajarnya terus berbagi ya. Well, Kita diajarin untuk berbagi sama kita. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri. makasih Yola. Dan yang kedua, menegur teman dalam melakukan kesalahan. Aku mau ke kamar mandi ya. Isinya ngapain? Enggak apa-apain Kak. Nah, kenapa mau pegang Yola? Aku juga pengen main game Kak, kayak punya Yola. Jadi tadi pun aku lupa. Iya, boleh sih. Pakai handphone Yola, nanti ada kayak gitu. Aku bilang dulu kayak gitu sama Yola. Itu ya Kak. Iya, lagi ya. Oke deh Kak, makasih ya Kak udah diingetin. Ya, kita harus sama-sama belajar untuk nggak boleh menggunakan orang sembarangan. Nanti biar kita mencuri. Oke deh Kak, makasih ya Kak. Dan yang ketiga, meminta tuntunan Roh Kudus dalam melakukan setiap aktivitas. Mana ya aktivitas? Kamu udah ngomong. Sampai Kak bisa. Kalian datang di surga. Kak, kita langsung kerjanya tugasnya apa aja sih? Yuk, tapi sebelum kita berdoa dulu ya. Ya, sebelum dilancarkan. Oke, sama. Berdoa. Dua. Adik-adik, untuk menutup firman hari ini, kita satu di dalam doa ya, adik. Pertamanya, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus yang berkata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, untuk aktivitas INPA online di pagi hari ini kita akan membuat lidah-lidah api. Berikut ini adalah cara-cara membuatnya dan bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Pertama-tama adik-adik menyiapkan kertas karton. Kalau adik-adik nggak ada kertas karton, boleh menggunakan kertas lain yang sifatnya sama kerasnya dengan karton. Di sini kakak menggunakan kardus bekas susu ya, krayon, spidol, selotip, kertas lipat, gunting, lem, dan benang. Pertama-tama kita akan membuat angin ya adik-adik. Cara membuatnya sama seperti kita membuat awan. Adik-adik gambar seperti ini. Adik-adik gambar seperti ini saja, cuman ujungnya agak seperti ini. Adik-adik bisa dilihat ya. Setelah adik-adik gambar seperti ini tadi, adik-adik gunting mengikuti polanya ya. Adik-adik, ini adalah bentuk angin yang tadi sudah kita gambar, lalu digunting. Hasilnya seperti ini ya. Tugas adik-adik selanjutnya adalah mempertegas garis pinggiran pada bentuk angin ini dengan menggunakan spidol berwarna hitam. Dipertegas seluruhnya. Nanti setelah dihitamkan di pinggirannya, adik-adik akan mewarnai bagian pinggir ini dengan menggunakan krayon berwarna abu-abu. Kalau adik-adik nggak ada krayon warna abu-abu, adik-adik bisa menggunakan pensil warna ya, berwarna abu-abu.
adik-adik, ini adalah bentuk angin yang tadi sudah kita hitamkan pinggirannya. Lalu kita warnai bagian pinggiran sebelah sini dengan menggunakan pensil warna abu-abu atau menggunakan krayon warna abu-abu ya. Kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat lidah-lidah api dalam kertas warna. Warnanya warna oranye ya. Adik-adik bisa gambar menggunakan spidol warna merah. Bentuknya adik-adik bentuk api ya. Tidak ada bentuk yang beraturan adik-adik. Adik-adik bisa gambar sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Adik-adik, ini adalah gambar lidah-lidah api yang tadi sudah digambar ya dalam kertas lipat warna oranye. Dibentuk seperti ini lalu digunting. Nah, setelah digunting, adik-adik menambahkan tali di belakang lidah-lidah api ini menggunakan isolasi. Seperti ini ya adik-adik. Dibuat di sini kakak membuatnya sebanyak 12. Adik-adik boleh membuatnya 12 juga ya, adik-adik. Setelah adik-adik tadi menempelkan benang di belakang lidah-lidah api, sekarang adik-adik menempelkan lidah-lidah api tadi ke bagian belakang dari gambar angin ini. Seperti ini adik-adik cara menempelkannya. Bentuknya akan seperti ini. Nah adik-adik hasilnya seperti ini ya. Adik-adik bisa menambahkan benang lagi di bagian atasnya, jadi bisa digantung seperti ini. Demikianlah aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik bisa kirim video atau foto aktivitas adik-adik tadi melalui kakak-kakak PA ataupun tag ke Instagram PKPA ya adik-adik. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah belajar apa hari ini? Nah kita sama-sama belajar ya bahwa hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri yang akan memampukan adik-adik untuk berbuat baik kepada sesama. Jangan lupa untuk terus bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Adik-adik sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami hingga pada sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuhnya.
Biarlah Tuhan yang mau melawat mereka, Tuhan yang beri kesembuhan dan kesehatan buat mereka. Kiranya Tuhan yang lawat mereka juga melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan yang kami sayangi dan kami cintai. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka juga. Tuhan yang beri kesehatan, kekuatan, Tuhan yang berkati mereka dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan. Kami serahkan Tuhan kedua orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia ini. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan, berkati mereka, biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga membawa negara ini menjadi maju, menjadi makmur Tuhan, dan warganya juga menjadi sejahtera. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja ini, berkati pendeta, berkati majelis, berkati juga kakalayan, perlengkapi kami Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh melayani. Bahkan berkati Tuhan setiap jemaatnya, berkati om, tante dan semuanya Tuhan. Di dalam kehidupan mereka biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik Tuhan yang sudah menyelesaikan semester kemarin Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menambahkan semangat dan juga sukacita Tuhan. Tengah libur ini Tuhan juga berkati mereka Tuhan, kegiatan apapun yang mereka lakukan biarlah Tuhan yang terus sertai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semester yang akan datang, berkati mereka, biar mereka boleh tetap semangat terus Tuhan untuk belajar dan mengejar cita-cita mereka. Ini Tuhan doa kami, biarlah Tuhan yang dengar dan sempurnakan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Yuk adik-adik, siapin persembahannya. Dengan penuh rasa syukur kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Kita menyanyi sambil ikutin gerakannya ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang baru saja kita kumpulkan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami kembali lagi Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus, dan ucap syukur dan terima kasih. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus juga yang berkati para majelis yang akan mengelolanya, biarlah mereka dapat mengelola dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA online kita pada hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita sambil berdiri ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap
Nah, adik-adik, kita akan menutup IMPA hari ini dengan doa. Yuk adik-adik, kembali lagi kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang juga pimpin dan sertai kami. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap kakak layan juga yang sudah bertugas hari ini. Berkati juga orang tua yang sudah menemani kami. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA online hari ini. Sampai jumpa di IMPA online minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan tentunya. Sampai jumpa di IMPA online minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.